Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinmayantan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari materi yang telah diterjemahkan. Nah, yang pertama kita membahas tentang komunikasi yang etis dan tidak etis. Dalam pembahasan pertama ini, kita membahas tentang konteks pemahaman komunikasi etis. Dari pemahaman yang mendasar, bab ini membahas hubungan komunikasi dan etika. Nah, etika dan etis adalah suatu kemaknaan dalam suatu resep. Contohnya nih, apabila seseorang pembicara dengan etika yang baik dan kata-kata yang sopan, itu dapat dikatakan sebagai komunikasi yang etis. Sarjana telah mengidentifikasikan berbagai pendapat untuk mempelajari etika komunikasi. Beberapa pendekatan fokus pada tujuan, orang lain pada sarana, dan masih orang lain pada konsekuensinya. Beberapa cendekiawan komunikasi memperoleh pedoman dari masyarakat, yang lain menekankan pentingnya otoritas, sementara yang lain masih berpaling terutama untuk individu wawasan etis. Selanjutnya yang kedua, kaitan histori antara komunikasi dan etika. Dalam sejarah, komunikasi yang tidak etis telah menjadi antara komunikasi dan etika. Dalam sejarah, komunikasi yang tidak etis telah menjadi salah satu senjata paling berbahaya bagi manusia. Dalam konteks kelembagaan, komunikasi tidak etis telah digunakan untuk mendukung keserakahan dan korupsi, mendorong penindasan secara historis, bertanggung jawab dan komunikasi efektif dalam mempertahankan hubungan, cinta, kasih sayang, dan pemahaman. Kekuatan komunikasi untuk menyakiti dan menyembuhkan, untuk menekan dan menginspirasi, untuk mengkhianat dan mengangkat, untuk menindas dan kenyamanan, untuk menipu dan mencerahkan, untuk menerangi, menyakiti, dan memperbaiki hubungan langsung antara komunikasi etika. Yang ketiga itu ada elemen kunci dari komunikasi etika. Komunikasi etis memerlukan pemahaman dan tanggung jawab untuk masing-masing dari tiga elemen kunci. Apa diharapkan untuk mencapai melalui komunikasi? Bagaimana orang memilih untuk berkomunikasi? Yang sangat penting adalah fitur komunikasi secara etis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Trinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinaldi Kurnia Akbar akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, poin selanjutnya yaitu pilihan, hak pilihan moral, dan tanggung jawab. Etika komunikasi adalah pertama dan terutama tentang pilihan. Jadi jika kita berbicara tentang etika komunikasi, tentu kita juga akan berbicara tentang pilihan. Untuk tingkat individu atau kelompok, mereka biasanya memiliki pilihan yang tersedia dalam situasi tertentu. Jadi, pilihan mereka harus sesuai dengan situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Meskipun keadaan seringkali membatasi pilihan individu, namun orang dewasa biasanya mereka berinteraksi dengan orang lain menggunakan setidaknya beberapa lembaga moral. Lembaga moral ini seperti bagaimana mereka bertemu dan berkomunikasi dengan teman dan kerabat dekat, atau bagaimana mereka bertemu dan berkomunikasi dengan orang asing atau orang yang belum mereka kenal. Ini adalah dua situasi yang berbeda, dua situasi yang bertolak belakang. Jadi juga harus menggunakan pilihan berbeda. Bagaimana mereka memilih untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah mereka kenal, dan bagaimana mereka memilih untuk berkomunikasi dengan orang yang belum mereka kenal. Dan dari sini datanglah tanggung jawab. Tanggung jawab datang ketika lembaga moral relatif memiliki kebebasan untuk memilih jalan seseorang dalam situasi tertentu. Nah, kembali lagi ke situasi. Semuanya tergantung situasi. Bagaimana orang tersebut menghadapi situasi mereka pada saat itu, dan bagaimana mereka memilih pilihan mereka yang sesuai dengan situasi mereka pada saat itu. Baik, poin selanjutnya yaitu pedoman umum untuk komunikasi etis. Tidak ada seperangkat aturan atau norma yang dapat memberikan kepastian mengenai jalur etis dalam kasus-kasus tertentu. Pedoman umum untuk komunikasi etis ini menyediakan alat untuk lebih membingungkan atau kurangnya jalur etis, membantu pembuat keputusan dalam upaya untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Jadi intinya, pedoman umum ini untuk membantu pembuat keputusan dalam upaya mereka untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Baik, poin selanjutnya yaitu kebenaran dan kebenaran. Untuk memahami konsep kebenaran dan perannya dalam melakukan komunikasi, sangat penting bagi kita untuk memahami makna dari kebenaran satu sisi dan makna dari kebenaran sisi lain. Jadi kebenaran pada satu sisi dan kebenaran di sisi lain ini memiliki makna yang berbeda, terutama dari segi pendapat. Tentunya terdapat dua pendapat berbeda, pendapat di satu sisi dan pendapat di sisi lain. Dan untuk pencarian kebenaran ini membutuhkan banyak bentuk.
mulai dari pencarian pengetahuan empiris mengenai dunia materi sampai dengan bagaimana kebenaran ini mencari wawasan yang mendalam dan kebijaksanaan bagi masing-masing mereka yang memahami kebenaran ini. Jadi kebenaran ini menjadi aspek yang penting dan aspek yang sangat sensitif dalam komunikasi etika. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan 3 materi penting, yakni ada prinsip kejujuran, ada 4 langkah untuk ketajaman moral, dan yang terakhir adalah perkembangan moral dan komunikasi etis. Nah, yang pertama ini, mari kita langsung lanjut ya teman-teman, yakni prinsip kejujuran. Prinsip kebenaran tidak begitu terkait dengan kebenaran itu sendiri, melainkan dengan kejujuran. Nah, dahulu, sebelum pelajari etika filsafat, saya belum paham nih teman-teman. Apa sih bedanya prinsip kebenaran itu dan juga kejujuran? Nah, pada hakikatnya, kebenaran itu sendiri memiliki poin tersendiri pula, dan memiliki poin yang berbeda dengan kejujuran. Nah, di dalam komunikasi, kejujuran ini memiliki anggapan yang menguntungkan di rata-rata seluruh konteksnya. Kemungkinan risiko yang ditimbulkannya pun kecil. Nah, sekali rusak, kepercayaan itu sulit untuk dipulihkan. Kebohongan publik atau bahkan melakukan penipuan dengan cara yang halus sekalipun tetap akan menimbulkan bahaya yang signifikan. Ketika komunikator memilih untuk menipu audiensnya, ia akan kehilangan kepercayaan, rasa hormat, bahkan membahayakan integritas pribadinya. Nah, sekarang kita coba berfokus pada niat baik sang komunikator tersebut. Dia sering disebut penipu yang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tindakan yang mereka lakukan itu dibenarkan secara moral. Ini yang sering menjadi kesalahan kepada orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu, teman-teman. Pada prinsipnya, kejujuran ini tersedia sumber daya untuk membantu pribadi-pribadi dalam proses komunikasinya. Nah, tanpa adanya kejujuran, sangat sulit didapatkan kebenaran itu, teman-teman. Tapi insya Allah, apabila kita telah jujur, kita akan mendapatkan ataupun memperoleh kebenaran yang hakiki. Kemudian, poin yang kedua ini adalah 4 langkah untuk ketajaman moral. Langkah pertama, pastinya prinsip ini membutuhkan konsultasi dengan hati nurani seseorang. Setelah itu, timbullah prinsip kebenaran serta kejujuran yang menyerukan pertimbangan cermat. Yang tak kalah penting, yang ketiga itu ialah berkonsultasi dengan rekan kerja. Jika tidak ada, kita bisa membayangkan sosoknya itu dan kira-kira apa ya nasihat yang akan diberikannya kepada kita. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan eksplorasi keadaan melalui pergeseran perspektif. Jika seperti ini, bagaimana kita bisa memandang bahwa penipuan itu dibenarkan secara moral? Nah, kita pasti akan lebih berpikir kritis dan tentunya kita akan berpikir teoritis sesuai dengan kebenaran dan dengan jalan yang jujur. Hingga nantinya kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik, teman-teman. Dan materi yang ketiga itu yang dapat saya sampaikan adalah perkembangan moral dan komunikasi etis. Ada keselarasan langsung antara pondasi ini di satu sisi dan temuan dalam teori perkembangan moral di sisi lain. Selama lebih dari 4 dekade, para peneliti telah mengeksplorasi perkembangan moral manusia melintasi batas-batas budaya. Dan masing-masing itu telah menjelaskannya dengan tahapannya sendiri, yaitu Bos pada tahun 2004, Gilligan tahun 87, Jackson dan Pitcher pada tahun 94, dan Colbert di tahun 87. Secara khusus, mereka cenderung mendapati anak-anak melihat dunia melalui lensa egosentrik. Bahkan sebagian balita sudah mampu menunjukkan kapasitas empatinya. Nah, bagaimana dengan kaum muda? Kaum anak-anak muda yang cenderung berbagi keinginan, mencari persetujuan, serta menemukan nilai lebih dalam aturan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok atau yang biasa disebut teman sebaya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pada tahap ketiga dalam perkembangan moral manusia itu biasanya dimulai pada awal masa dewasa dan berlanjut hingga sepanjang sisa hidup seseorang. Nah, dalam fase inilah, manusia cenderung mengejar keadilan, mengambil keputusan yang masuk di akal lagi sehat, serta tanggap terhadap orang lain seperti belas kasihan, perhatian, cinta, kerendahan hati, dan juga keberanian moral, integritas, bahkan kejujuran.
Dan yang sangat terakhir sekali yang dapat saya sampaikan, dalam berkomunikasi ini, adanya perkembangan moral sangat memperlihatkan bagaimana seorang itu mampu berpikir kritis, mampu menghindari kesalahan, mampu mengambil keputusan. Inilah manusia cenderung mengejar keadilan, mengambil keputusan yang masuk di akal lagi sehat, serta tanggap terhadap orang lain, seperti belas kasihan, perhatian, cinta, kerendahan hati, dan juga keberanian moral, integritas, bahkan kejujuran. Dan yang sangat terakhir sekali yang dapat saya sampaikan, dalam berkomunikasi ini, adanya perkembangan moral sangat memperlihatkan bagaimana seorang itu mampu berpikir kritis, mampu menghindari kesalahan, mampu mengambil keputusan yang masuk di akal serta adil, merangkul keberagaman perspektif, kerendahan hati intelektual, cinta belajar, dan yang paling utama ialah keterbukaan hati dan pikiran. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, nama saya Widya Kurniawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu J. Dukungan, komunikasi etis, dan aturan emas. Asumsi yang mendasari bahwa reversibility atau keterbalikan adalah prasyarat untuk pembenaran moral, yaitu salah satu asumsi tersebut. Konsep ini berasal dari kepercayaan terkait yang berkomunikasi etis membutuhkan perhatian dan menganggap untuk kebutuhan dan kepentingan orang lain serta kepentingan sendiri. Pengantar ini menyediakan fondasi yang hampir mendekati etika komunikasi. Sejumlah sumber dikenal luas di beragam agama, spiritual, dan tradisi filosofis sekuler, yaitu prinsip sering disebut sebagai aturan emas. Literasi aturan emas ini mencerminkan kuat bersama komitmen lintas budaya untuk membalikkan sebagai unsur kunci pembenaran moral. Selanjutnya, K. Kesamaan. Kebanyakan orang tidak peduli latar belakang mereka, pengalaman atau keyakinan berbagi kebutuhan untuk dicintai. Kebanyakan ingin menghindari penderitaan dan ingin bahagia. Ya, semoga perdamaian bagi orang yang mereka cintai dan bagi masyarakat yang luas dapat menikmati prospek saling menghormati dan saling pengertian. Beberapa keyakinan tentang benar dan salah, baik dan buruk, apa yang lebih atau kurang penting dapat ditemukan dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia. Dokumen tersebut pertama kali diadopsi oleh komunitas internasional pada Desember 1948 dalam perayaan 50 tahun kemudian dari PBB Assembly Umum menegaskan deklarasi tersebut. Nah, para ahli telah mengidentifikasi nilai berbagi dan ciri-ciri yang terkait. Di antaranya, komitmen untuk empati, kasih sayang, kebenaran, martabat manusia, kasih sayang, solidaritas dengan orang lain, terutama yang rentan, cinta, keadilan, dan rasa hormat. Untuk musyawarah komunikasi, etis ini menerima nilai-nilai sebagai titik awalnya, seperti cinta, keadilan, rasa hormat, martabat, dan kepedulian. Misalnya itu memegang status dari praduga. Praduga itu anggapan tentang sesuatu tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu, sebanding dengan peran komunikasi sebelumnya. Penggunaan komunikasi untuk memanipulasi membuktikan pembenaran yang kuat. Dengan cara ini, pedoman umum seperti prinsip kebenaran dan aturan emas menyediakan sumber daya berharga bagi mereka yang berusaha untuk berkomunikasi secara etis. L. Tanggung jawab dan perbedaan. Beragam budaya memiliki perbedaan dari satu sama lain. Beberapa perbedaan ini misalnya berpotensi bersaing konsep dari baik. Sementara satu kelompok dapat hak istimewa kepentingan individu, kebutuhan dan hak-hak serta dalam kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam tradisi agama monoteistik seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam, banyak kepercayaan dan nilai di sisi lain. Bagaimanapun perbedaan antara kelompok-kelompok ini telah dikaitkan dengan kekerasan dan perang. Terpisah dari kepercayaan perpecahan baik dalam dan di kelompok-kelompok budaya, individu dalam setiap kelompok memiliki set unik karakteristik dalam penggunaannya dan pengalamannya. Tema terkait ini adalah pengakuan dan tanggung jawab pada peran standpoint. Dalam komunikasi, konsep ini mencakup identitas dengan dinamika kekuatan yang relevan. Misalnya konteks universitas. Konteks itu sendiri adalah bagaimana daya dinegosiasikan dalam pengaturan yang beragam. Sebagai contoh,
Beberapa profesor mengadopsi strategi pedagogikal dirancang untuk meningkatkan otoritas mahasiswa atas pendidikan mereka itu sendiri. Nah, etika komunikasi ini membutuhkan kesadaran diri, elemen-elemen yang berkembang dari sudut pandang dan peran mereka dalam konteks komunikasi. Sekian itu yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebajikan dan keterampilan dialog. Dialog berbeda dari bentuk lain komunikasi dengan tanggung jawab yang lain. Daripada berkomunikasi atau dialog lain adalah karakteristik dengan berkomunikasi dengan orang lain. Dialog etis dan efektif membutuhkan keterampilan. Di antara yang paling penting adalah kemampuan mendengarkan. Komunikasi sering digagalkan oleh kecenderungan manusia untuk menilai, menyalahkan, atau membela dalam menanggapi orang lain. Sebaliknya, seni untuk mendengarkan secara halus membuka kemungkinan untuk koneksi dialogik, mengembangkan kebiasaan mendengarkan untuk memahami syarat Foster untuk belajar dari dengan orang lain, untuk musyawarah dengan baik bersama-sama, dan untuk membangun komunitas. Ada setidaknya 3 kebajikan dialogik lainnya dan keterampilan terkait yang diperlukan untuk memenuhi yang lain. Pada istilah sendiri yaitu menjaga pikiran dan hati terbuka, seimbang partialisme dan kesadaran diri kritis. Kapasitas untuk membayangkan pengalaman dan kepekaan dari orang lain sangat penting untuk membuat keputusan etis. Sheila Ben Habib dan Martha Nussbaum adalah salah satu pelajar yang telah bekerja mengungkapkan pentingnya mengembangkan kebiasaan untuk menggambarkan diri sendiri dari berbagai perspektif, lapisan arti, dan sudut pandang bentuk tertentu. Perkembangan imajinasi moral seseorang seperti kapasitas ini sering disebut membutuhkan baik kesediaan dan kemampuan untuk menantang perspektif egois, penerimaan dan tanggung jawab pada keanekaragaman dan banyaknya perspektif karakter dari keluarga manusia sangat membantu. Seperti yang telah dicatat sebelumnya, tes publisitas tersebut menyediakan sumber daya yang sangat bermanfaat untuk menghadiri dengan mempertimbangkan keputusan etika ini. Singkatnya, komunikasi etis memerlukan keanekaragaman sifat disposisional, sifat intelektual, dan memiliki kebajikan dialogik terkait keterampilan. Sumber daya ini selalu penting, namun tantangan khusus dan kesempatan unik untuk konteks abad ke-21 membuat mereka semua lebih baik. Materi selanjutnya yaitu tantangan abad 21 dan peluangnya. Tidak pernah sebelumnya memiliki orang-orang dari latar belakang berbunga yang berbeda-beda. Berpotensi bersaing dan cara-cara khas mengetahui bertemu satu sama lain secara rutin. Orang-orang di seluruh dunia saat ini melewati batas-batas budaya. Lebih dari 200 juta orang hidup dan bekerja jauh dari rumah, lalu mereka dekat dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam-agam. Pada saat yang sama, bagaimanapun banyak tantangan menantang kemanusiaan pada fajar era baru ini. Sebagai Elul, Jonas, Kristen, dan yang lainnya telah menunjukkan teknologi cenderung membuat imperatif mereka sendiri. Orang-orang menggunakan teknologi komunikasi, misalnya, sering menyerah pada semacam instrumentalisme di mana efisiensi adalah hak istimewa pada gaya hubungan, martabat, kebebasan, dan nilai-nilai inti lainnya. Pengawasan, kontrol, manipulasi, dan kekuasaan atas orang lain seringkali diutamakan ketika orang menggunakan teknologi sebagai mesin menjadi lebih canggih lagi. Kemungkinan risiko ini akan menjadi semakin nyata. Meskipun kekuatan dan ubiquitas komunikasi massa menciptakan peluang berharga untuk mengembangkan pemahaman yang sama untuk memfasilitasi perdamaian, untuk mencapai keadilan, dan untuk melayani kemanusiaan. Kelemahan mereka menciptakan untuk penyalahgunaan juga. Sebagai kontrol sumber berita menjadi semakin didorong oleh kepentingan komersial dalam pelayanan kepada beberapa dengan mengorbankan banyak. Misalnya, akses ke informasi terpercaya mungkin terbukti semakin sulit. Sama halnya, kecepatan
transmisi informasi, mencegah, pengawasan, dan mengingat keadaan ini. Eksplorasi bagaimana teknologi komunikasi dan bentuk lain dari media digunakan kepentingan yang mereka layani. Pesan yang mereka sampaikan dan konsekuensi dari pesan-pesan ini ialah nilai-nilai mereka dari pesan ini, dan nilai-nilai mereka akan membuktikan kritis terhadap kesejahteraan jangka panjang manusia. Baiklah, itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.